Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Illusion Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sama seperti apa yang sudah kalian baca judulnya, ini adalah sebuah video pick a card yang kita akan seru-seruan cari tahu kira-kira kamu tuh punya secret admirer atau pengagum rahasia atau tidak ya. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti hasil dari pesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kamu dan bisa juga kalau tidak resonate buat kamu. Dan kalau misalnya kamu rasa pesannya nanti nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa. Berarti mungkin pesan dari video ini memang bukan ditakdirkan buat kamu. Tapi kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Princess. Jangan lupa untuk follow aku juga di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa terus-terusan bareng di platform lain. Oke? Dan di depan mata kalian saat ini ada 3 opsi. Aku pakai alat bantu merchandise gelang kristalnya Illusion Princess yang kebetulan aku punya stoknya lebih buatku sendiri. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, lalu pilih antara opsi nomor 1, Rose Quartz, merchandise gelang kristal Rose Quartz, atau opsi nomor 2, merchandise gelang kristal Morganite, atau opsi nomor 3, merchandise gelang kristal Ruby Zoisette. Kalau mungkin di antara teman-teman ada yang tertarik untuk pilih lebih dari satu, nggak apa-apa. Mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar di lebih dari satu opsi, atau memang kamu punya banyak penggemar rahasia atau secret admirer. Tapi lagi-lagi aku perlu ingatkan, ini tetap general reading, oke? Jadi kalau kamu rasa pesannya tuh nggak nyambung sama kamu, it's okay loh. Nggak apa-apa, karena jujur, kita akan live shuffling, kita akan kocok kartunya langsung. Aku nggak tahu nanti pesannya akan gimana, atau cocok buat siapa, dan resonate buat siapa, atau tidak resonate buat siapa. Oke? Kalau mungkin kamu merasa pengen dibacakan secara personal, atau lebih mendalam lagi, silakan booking slot konsultasi untuk personal reading ketika nanti Illusion Princess buka slot konsultasi. Kamu bisa cek infonya di Instagram, kapan aku buka slot konsultasi. Anyways, kalau misal teman-teman sudah memilih, dan kamu sudah yakin dengan pilihan kamu udah pede nih sama pilihan kamu mau yang mana, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Atau kita cari tahu apakah teman-teman yang pilih Rose Quartz ini punya pengagum rahasia atau tidak. Kita mulai dari opsi nomor 1, yang lainnya disingkirkan dulu. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1 nih, buat teman-teman yang pilih opsi Rose Quartz, let's see. Ayo kita cari tahu, kalian itu punya pengagum rahasia nggak sih? Lalu kalau punya, siapa? Dan karakteristiknya orangnya gimana? Oke. Ace of Swords, reverse tapi King of Cups. Jujur aku merasakan ada sih, mau kamu laki-laki atau perempuan ada, tapi this could be your ex or someone from your past. Orang ini bisa jadi adalah mantan kamu atau orang dari masa lalu kamu. Dan kalau aku, dia bukan berarti aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Aku tuh ngerasain ada penyesalan di sini, ada regret. Aku nggak tahu apakah See, I knew vibes online. Aku tahu vibes dan energi nggak mungkin bohong. Tapi walaupun kita baru mulai, cuman aku betul-betul merasakan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, kalian tahu nggak? Aku tuh lagi duduk di kasur dan aku gelar kayak buka meja dan taplak ini, alas ini, dan aku cari-cari kemana pen buat tablet aku. Aku cari ke kasur, aku cari ke bawah selimut, karena samping kananku tuh ada selimut.
Ternyata tabletnya ada di samping gelang, nggak kelihatan. Dan aku mau ngomong, sebelum aku bilang cerita tentang tablet ini, aku mau ngomong kalau ini orang kemungkinan besar adalah mantan kamu, yang mungkin dia sebetulnya pernah mengecewakan kamu atau kalian putusnya itu nggak baik-baik. Tapi dia pernah jadian atau mungkin dia pernah dekat sama orang lain setelah kamu, atau bahkan saat masih sama kamu dia berselingkuh dengan orang lain. Dia mencoba mencari orang lain untuk menggantikan posisi kamu, tapi nggak bisa. Tapi nggak dapet. Tapi kayak there's no one that could replace you. Dan mereka tuh sadar, mereka mencari ke sana sini, tapi nggak dapat di sana sini. Dan mereka sadar kalau yang mereka butuhin atau mereka cari itu kamu. Mereka berusaha cari ke sana sini sama kayak aku berusaha cari ini pennya di mana-mana. Ternyata ada di depan mata aku. Aku jujur merasakan ada energi penyesalan atau regret yang cukup kuat di sini. Orang ini menyesal, mungkin pernah menyia-nyiakan kamu. Mereka menyesal pernah mutusin kamu, atau bahkan ini mungkin bisa triggering atau bisa memicu emosi buat beberapa orang. Tapi somehow yang aku rasakan, yang benar-benar aku rasakan adalah mungkin kalian itu berpisah dengan tidak baik-baik. Atau entah kamu atau orang ini pernah cekcok, pernah adu mulut, dan ada penyesalan di antara kalian karena pernah ngomong kasar. Entah ngomong kasarnya itu mencakup kebun binatang, nama-nama binatang di kebun binatang yang keluar, atau makian, umpatan, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor keluar dari mulut kalian. Ada penyesalan di sini, ada regrets. Yang kayak, if only I didn't do that. Kalian pernah dengar lagunya Justin Bieber nggak? Aku lagi nggak play lagu itu buat background readingan kita, background lagu readingan kita, tapi somehow aku kedengar lagunya mendengar di telingaku, aku mendengar lagunya Justin Bieber yang That's You Be Me. Wih, kenapa tiba-tiba aku lupa liriknya? Tapi kalau nggak salah ya, dan pardon my voice, maafkan suaraku yang ala kadarnya, tapi aku mendengar lagunya Justin Bieber yang Everybody's laughing at my mind, rumors spreading about this other guy. Do you do what you did when you did with me? Does she love you the way I can? Did you forget all the plans that you made with me? Cause baby I didn't. Nah, maafkan suaraku, tapi vibes-nya tuh kayak gitu, kayak ada penyesalan yang mungkin kalau orang ini bisa ngomong ke kamu, siapapun ini, dia pengen ngomong kayak, kok lu move on-nya cepet banget sih? Kok lu bisa ngelepasin gue gitu aja sih? Lo lupa ya janji-janji kita dulu? Lo lupa ya semua memori yang udah kita jalanin? Dia lebih bisa buat lo bahagia ya? Kok lu ninggalin gue gitu aja sih? Padahal sebetulnya aku rasa bukan kalian loh yang meninggalkan di sini. Lebih ke mungkin kamu meninggalkan, atau mungkin malah kamu ditinggalkan dan kamu akhirnya bisa move on. Tapi orang ini tuh pengagum rahasia kamu, kangen sama kamu, dan ada penyesalan di sini. Dan mayoritas dari kalian ini orangnya lebih tua. Tapi lagi-lagi aku ingatkan ini general reading ya. Ini general reading. Mayoritas itu orangnya lebih tua. Dan mungkin ya you've had something. You guys have had something. Atau kalaupun kalian pernah ada sesuatu yang belum tentu jadian, kayak hubungannya penuh dengan ketidakpastian, pengagum rahasia kamu tuh ngerasa kayak, kayaknya kalau dulu kita berjuang dengan sedikit lebih semangat lagi, kalau kita mengusahakan hubungan ini dengan lebih antusias lagi, mungkin kita bisa jadi sesuatu hal ya. Maybe we could become girlfriend or boyfriend, ya nggak sih? Gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang aku bisa bilang pertanyaannya itu diliputi dengan banyak what if, atau andai saja, atau if only we could do this, if only we could do that. Ya tadi lagunya Justin Bieber yang That Should Be Me. Mungkin kamu perlu mendengarkan lagu itu yang That Should Be Me.
orang itu berharap sebetulnya kalian bisa rujuk atau bisa balikan atau bisa berinteraksi lagi. Tapi somehow entah kenapa aku merasakan entah kamu mungkin sebetulnya juga sudah dekat dengan orang lain, atau kamu saat ini juga lagi nggak terlalu mikirin romance banget, kamu lagi nggak terlalu mau ngurusin romance banget. Aku ngerasa kamu tuh lagi capek sama romance, atau lagi nggak terlalu mau buka hati, atau kalaupun kamu mau buka hati ya kamu nggak mau balikan sama orang ini. Kamu nggak mau mengulangi apa yang sudah berakhir. Atau kayak kalau kamu bisa bilang ke aku, mungkin kamu pengen bilang kayak, tapi aku mau sama orang baru aja deh kak. Capek sama dia, capek sama orang yang ini. Tapi aku rasa kamu perlu belajar untuk mengampuni. Enggak loh, aku bukan maksud untuk menggurui kalian, tapi there's something about forgiveness and releasing here that you need to do. Ada suatu hal terkait mengampuni dan melepaskan, supaya secara energi kalian tuh tidak lagi attach atau terlalu melekat dengan satu sama lain. Karena kemelekatan itu bisa sangat menghambat kebahagiaan loh. Attachment, unhealthy attachment, kemelekatan yang tidak sehat itu bisa sangat menghambat kebahagiaan. Dan kemelekatan itu juga bisa terjadi bukan hanya kemelekatan clingy dalam konteks ketika kalian berkomunikasi dua-duanya clingy, tapi kemelekatan itu bisa jadi ada juga kemelekatan secara energi. Kalian tahu nggak? Kalian perlu tahu kalau tiba-tiba baterai kameraku drain, padahal ini rekamnya baru 8 menit, sekitar 8-9 menit. Tapi tiba-tiba baterai kameraku drain pas aku ngomong tentang kemelekatan. Banyak antara kalian yang sebetulnya mungkin kamu nonton ini karena kamu mengharapkan ada kehadiran orang baru atau energi baru, energi cinta baru hadir dalam hidup kamu. Tapi masih stuck. Masih belum ketemu orang yang tepat. Atau kamu ngerasa kamu pengen dicintai, kamu ingin bisa dapat cinta yang manis-manis atau yang unyu-unyu, yang gemes-gemes, tapi there's something about forgiveness that you need to do. I don't know what it is, tapi lagi-lagi ini general reading ya. Ada suatu hal tentang memaafkan, pengampunan yang perlu kamu lakukan. Entah mungkin kamu perlu memaafkan orang ini, attraction reverse. Entah kamu perlu memaafkan orang ini karena pernah menyakiti kamu, supaya setelah kamu berhasil memaafkan dan kamu berhasil lepas, kamu bisa buka hati buat orang baru. Pay attention to the red flags. Atau kamu perlu memaafkan dirimu sendiri. Si kartunya berantakan. Lihat deh. Love yourself first, step reverse. Karena aku betul-betul merasakan buat teman-teman yang keep an open mind. I really love this when everything is just matching each other. Bottom of the decknya separation. Ya kan? Aku tuh ngerasain mayoritas dari kalian perlu ibaratnya kasih titik dengan apapun memori dari masa lalu kamu yang jadi batu sandungan buat kamu. Dan itu bisa salah satunya adalah orang dari masa lalu kamu yang mungkin saat ini sedang jadi pengagum rahasia kamu. Lucunya adalah niatku reading ini itu bener-bener fun reading, tapi kenapa aku malah narik energi mantan kalian. Entah kamu yang mungkin belum 100% lepasin atau belum 100% ikhlas sama mantan kamu, atau dia yang sebetulnya masih bener-bener mengharapkan kehadiran dan kembalinya kamu dalam hidup kamu. Kalau aku diam, kamu lihat aku menghilang, tapi aku lagi channeling. Di sini ada pay attention to the red flags and attraction. Aku ada mention nggak tentang kalau kita belum nyembuhin trauma atau kalau kita belum nyembuhin luka,
dan kita sadar tidak sadar terjebak dalam pola atau terjebak dalam ritme, terjebak dalam stigma trauma bond, atau kita terjebak dalam ikatan-ikatan yang berlandaskan pada trauma, kita bisa saja beranggapan hal yang sebetulnya jadi bare minimum itu kita anggap istimewa banget. Treatment yang mungkin dulu kita nggak dapatkan dari pasangan kita, tapi sekarang ketika kita dapatkan dari pasangan kita yang sekarang, padahal itu harusnya biasa aja. Cuman karena dulu kamu nggak dapat, kamu jadi mengistimewakan orang itu dan kamu langsung jadi buta karena cinta. Teman-teman yang pilih nomor 1 tuh, ini kayaknya lebih ke pesan healing buat kamu dibandingkan siapa orangnya atau siapa subjeknya. Karena kalau ditanya kamu punya pengagum rahasia, nggak punya. Dan mungkin lebih dari satu, tapi salah satunya mungkin yang mantan kamu yang menyesali kalian berakhir. Tapi terkait apakah nantinya kalian balikan atau tidak, aku rasa sangat-sangat bergantung free will. Bahkan mayoritas dari kalian yang memang nantinya perlu berpisah dan memutuskan dah cut off secara energi, terutama sama orang ini, supaya kamu bisa buka hati, buka diri buat orang baru. Bahkan kehadiran orang yang mungkin gak pernah kamu duga-duga dan beda banget dari mantan kamu ini, dari orang dari masa lalu kamu ini. Karena kalau ditanya apakah pengagum rahasia kamu atau mantan kamu ini akan misalnya membuat effort, atau mereka akan making move, mereka akan melakukan aktivitas atau melakukan apapun yang PDKT, atau mereka mencoba kenalan sama kamu, mereka mencoba untuk ngeseriusin kamu, enggak. Kayak ya udah, mereka akan memendam dan menyimpan perasaannya sendiri gitu loh, buat dirinya sendiri. Penyesalannya akan dipendam sendiri. Bukan berarti mereka nggak suka loh, bukan mereka nggak sayang, tapi ya semua orang tuh punya free will, semua orang punya kehendak bebas. Ibaratnya mereka tuh kasarnya ya akan menikmati lukanya sendiri, akan menikmati penyesalannya sendiri. Karena aku rasa mereka juga gengsi buat mungkin minta balikan atau ngomong lagi ke kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau rose quartz, karena di sini ada kartu Love Yourself First Reverse. Jadi ini kartu rose quartz, kartu gelang rose quartz, kristal rose quartz itu memang erat kaitannya dengan self love. Kalian yang pilih nomor 1 masih perlu belajar untuk bisa mencintai dan menerima dirimu sendiri, hargai dirimu sendiri apa adanya. Belajar mencintai dirimu sendiri secara utuh, supaya kamu juga bisa menarik orang-orang dan hubungan yang lebih sehat. Orang-orang, koneksi, dan hubungan yang vibrasi yang lebih tinggi. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Relatif singkat ya pesannya, but let's see. I don't know. Karena aku nggak tahu buat yang lain itu akan seberapa lama juga. Tapi thank you buat teman-teman yang pilih nomor 1. Kalau kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan ini, atau video lain dari Illusion Priestess. Sekarang kita lanjut buat yang kedua, atau teman-teman yang pilih gelang kristal Morganite. Aku mau minum dulu. Let's see. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2, apakah kalian memiliki pengagum rahasia? Apakah teman-teman yang pilih opsi nomor 2 punya pengagum rahasia atau secret admirer? Let's see. Udah ada satu kartu yang jatuh. Dan, oke. Ada. Dan aku rasa mungkin lebih dari satu. Cukup banyak. Aku nggak tahu apa kata sih. Ten of Pentacles. Nine of Cups. Oke, I got it. Jujur aku perlu bilang aku nggak tahu nih yang nonton ini siapa, tapi mungkin teman-teman yang pilih nomor 1,
what is nomor 1? Mungkin kalian juga tertarik buat nonton video nomor 1, silakan. Siapa tahu ada pesan yang perlu kamu dengar dari opsi itu nomor 1 juga. Tapi buat teman-teman yang pilih nomor 2, yang pilih Morganite ini, oke, aku tuh orang yang percaya kalau semua orang pasti cantik, ganteng, charming, dan menarik dalam caranya masing-masing, berkarisma dalam caranya masing-masing. Tapi mungkin teman-teman yang pilih nomor 2 ini tergolong kategori yang cakep, cantik, ganteng, menarik, berkarisma, dan kamu cukup populer. Mungkin kamu punya banyak follower, atau kamu memang cukup populer dalam cara apapun, entah karena memang populer karena looks, populer karena penampilan, atau populer karena apapun ya. Bahkan mungkin populer karena vibes kamu tuh dianggap seksi, dianggap berkarisma oleh orang lain. Dan mungkin beberapa di antara kalian sadar tentang itu, atau beberapa di antara kalian aware tentang itu. Dan itu yang buat orang lain suka sama kamu atau lagi jadi pengagum rahasia kamu saat ini. Karena jujur aku merasakan di sini nih, it's pretty sexual vibes. Queen of Cups dan The Hermit. Kalian tuh cukup populer loh. Teman-teman yang pilih nomor 2, The Strength. Aku perlu bilang teman-teman yang pilih nomor 2 ini pengagum rahasiamu banyak, lebih dari 1. Ada yang mungkin kita akan menggali lebih dalam lagi ya, tapi ada yang mungkin akan berani confront, akan berani ngomong, akan berani confess. Mungkin dalam waktu dekat atau dalam suatu waktu. Tapi ada juga yang this is tricky. Your vibes is tricky, your energy is tricky. Karena ada yang mungkin mengagumi kamu, memang mengagumi kamu karena penampilan kamu, atau mengagumi kamu karena kepribadian kamu, atau bahkan mengagumi kamu cuman karena looks, atau appearance, atau harta, atau tahta, atau jabatan. Or they just wanna get into your pants. Atau mereka cuma mau tidur sama kamu. Tapi aku bisa bilang kalian tuh pengagum rahasianya banyak. Dan kalian itu mungkin adalah kategori-kategori orang yang entah kamu sadar kamu cakep atau tidak. Atau kamu sadar kamu cakep tapi kamu gak mau sesumbar. Kamu kayak, ya udah, thank you. Gitu loh. Dan kenapa aku bilang tricky? I do feel stalking vibes here. Aku ngerasa mungkin ada orang yang lagi stalking kamu saat ini. Dan mungkin stalking untuk tujuan yang positif gak apa-apa. Misalnya kayak mereka merasa terinspirasi sama keberadaan kamu. Tapi ada juga yang stalking untuk tujuan negatif. Tujuan negatif mungkin kalian tahu lah, kalau kalian follow aku dari lama, kalian tahu kalau aku gak akan sugarcoat, aku gak akan basa-basi gitu loh. Mungkin ya untuk hal-hal yang sorry, I have to say, TMI atau vulgar, tidak senonoh. Untuk mungkin dijadikan bahan imajinasi seksual mereka atau I don't 50-50 energi kalian itu loh. Kayak ada orang yang suka sama kamu memang karena suka sama kamu, they like you, they love you, atau yang they just having lust over you gitu loh. Dan berasa tapi kalian pernah dengar gak sih istilah with great power comes greater responsibility? Ketika kamu dikasih power, dikasih berkat, dikasih rezeki misalnya kayak populer, cakep, cantik, ya tanggung jawabnya, bebannya besar. Aku bukan maksud galak atau menggurui kalian, tapi you guys have power, you guys have influence here, and you have many people maybe looking up to you. Dan kamu punya lebih dari satu pengagum rahasia yang mungkin bisa jadi salah satu dari mereka tuh akan jadi calon pasangan kamu atau calon pacar kamu. Karena aku bilang mungkin akan ada yang confess, mungkin akan ada yang ngaku, dan bisa jadi juga mungkin ini ada yang beda latar belakang budaya dari kamu, atau beda latar belakang bahasa, beda suku, atau bahkan beda agama. Hanya saja kalian perlu bijak-bijak nih, kalian perlu pintar-pintar milih yang mana yang terbaik buat kamu. Karena ada yang mungkin memang mereka sudah mengagumi kamu dari lama, atau ada juga yang mungkin mereka mengagumi kamu baru, atau kayak tadi aku bilang, mereka mengagumi kamu tuh cuman karena penampilan atau fisik aja. Jadi sifatnya superficial. Jadi perlu pinter-pinternya kamu, perlu bijak-bijaknya kamu, perlu kamu memilih mau ngapain dengan pengagum-pengagum rahasia kamu ini.
mau ngapain juga dengan orang yang mungkin nanti di antara mereka akan confess atau menyatakan perasaannya. Karena kalau aku bisa bilang ya, teman-teman yang pilih nomor 2 ini kayak kalian tuh gak kesepian, sama sekali gak kesepian. Entah kamu memang lagi sibuk sama dunia kamu lagi sibuk sama karir kamu lagi sibuk sama mimpi, ambisi, dan harapan kamu, dan tiba-tiba ada alarm. Anggaplah ini konfirmasi. Tapi kamu, you don't mind being alone. Kamu nggak masalah single, kamu nggak masalah jomblo. Karena mungkin ya kamu benar-benar lagi di titik, aku happy kok dengan duniaku. Dan karisma kamu, energi kamu, aku rasa kalian tuh orang-orang yang positive vibes banget gitu loh. Memancarkan positive vibes banget in some ways. Dan itu yang bikin orang kagum atau suka atau tertarik sama kamu. Aku bukan maksud nakut-nakutin ya, tapi with great power comes greater responsibility. For real. Let's see ya, apa pesan tambahan yang mungkin perlu kamu tahu. Healing family issues reverse. Oke, make sense. Aku tadi bilang kan, kalian mungkin lagi sibuk sama dunia kamu, atau pay attention to the red flags, atau ada beberapa di antara kalian yang mungkin kalian kenapa sayang, true love, dan getting to know each other. Reverse. Bottom of record kita lihat trust. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 2 ini banyak yang suka sama kamu. Tapi yang mungkin nantinya kamu pilih buat jadi kandidat tuh sedikit. Kenapa? Karena kalian itu mungkin susah buka hati juga. Susah buat percaya cinta juga. Susah buat percaya romance. Entah mungkin kamu yang pernah dikecewakan di masa lalu, kamu yang pernah diselingkuhin, atau kamu yang pernah patah hati, dan kamu yang takut buat jatuh cinta. Kamu yang takut buat percaya cinta itu ada. Aku rasa kehadiran secret admirer kamu, terutama mereka yang nantinya akan berani confess atau berani menyatakan perasaannya dan PDKT sama kamu, itu akan mengajarkan banyak kamu untuk berani buka hati dan berani percaya cinta. They will pursue you. Mereka akan coba untuk memenangkan hati kamu. Tapi kalian yang pilih nomor 2 ini, mungkin kamu punya trauma tentang hubungan keluarga, entah itu trauma perceraian, atau kamu lihat trauma keluargamu tuh banyak konflik, banyak cekcok, dan kamu takut buat buka hati. Atau tadi aku bilang, kamu masih kecewa dengan hubungan asmara kamu yang terakhir, dan kamu takut buat buka hati. Jadinya kayak apa ya, kalian tahu gak sih vibes cowok atau cewek jutek yang dia sadar fansnya banyak, tapi gak ada yang dia kasih kesempatan buat PDKT karena dia takut. Nah, aku merasakan vibes itu di kalian. Tapi aku rasa cepat atau lambat akan ada di antara pengagum rahasia kamu atau bahkan orang baru ini yang buat kamu penasaran, yang buat kamu kayak, okay, why are you interesting? Oke, kok lu menarik sih? Ya udah deh, kenalan yuk. Coba yuk. Tapi progresnya pelan, dan mungkin dari kehadiran secret admirer kamu atau kehadiran pengagum rahasia kamu ini, kamu akan belajar buat percaya cinta lagi. Kamu akan belajar buat jatuh cinta lagi. Kamu akan belajar untuk mungkin bersosialisasi, nggak terlalu untuk diri gitu lah. Which is nice, tapi lagi-lagi aku perlu ingatkan, tolong jangan terlalu misalnya naif atau terlalu baik sama orang. Bukan berarti aku nyaranin kalian buat jahat loh, tidak sama sekali. Tapi jangan sampai satu, kamu malah memanfaatkan popularitas kamu, ketenaran kamu untuk hal yang negatif. Atau 2, jangan sampai kamu mengizinkan luka atau trauma kamu itu malah jadi batu sandungan buat kamu mendapatkan pilihan untuk cinta yang terbaik. Atau malah bersosialisasi dan kenalan dengan orang baru. Aku tuh orang yang yakin kalau misalnya ketika kita dikasih kesempatan buat berinteraksi atau bersosialisasi dan kenal dengan banyak orang, itu berkat loh. Karena kita nggak tahu mungkin dari siapa yang kita ajak kenalan atau mau ajak kenalan sama kita,
itu bisa jadi mereka kasih kita sumber inspirasi mungkin, atau kasih kita apapun. Dan nggak mungkin kamu dipertemukan dengan orang itu kalau Tuhan nggak mengizinkan, kalau Tuhan nggak ngasih restu, kalau Tuhan nggak punya rencana. Terlepas dari nantinya kalian berjodoh secara romantis atau malah berjodoh sebagai teman atau kolega, tapi pasti Tuhan punya rencana. Nah, jangan sampai kamu menyanyiakan kesempatan kamu dan ketenaran atau karisma kamu ini hanya karena kamu takut. Takut buat buka hati, takut buat jatuh cinta, takut buat kenalan, takut buat sosialisasi. Pasti ada alasan. Percaya sama aku, pasti ada alasan. Kenapa Tuhan mengizinkan kamu punya pengagum rahasia banyak dan kamu populer? Pasti ada alasan. Dan mungkin kalau kamu punya chart, kamu pernah cek chart berchart kamu, bisa jadi itu salah satu misi jiwa kamu untuk mungkin menjadi messenger atau menjadi populer. Ada loh orang yang di berchartnya aja kelihatan banget mereka bisa jadi populer dalam cara apapun. Dan ketika nanti kamu sudah nyembuhin luka atau trauma kamu dan belajar berani percaya cinta, belajar percaya buka hati, mau kenalan sama orang tanpa menghakimi, perhatikan red flags. Aku bilang kan tadi, pilah dan pilih dengan bijaksana. Karena aku perlu bilang, di antara pengagum rahasia kamu, ada orang-orang yang mungkin mau niat jahat sama kamu nggak? Kayak misalnya cuma mau tidur sama kamu atau mau manfaatin kamu. Ada. Jadi, pilah dan pilih dengan bijaksana. Oke? Ikuti kata hati kamu. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Ini cukup singkat, tapi ternyata berat. Oke. Aku harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau Morganite. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Illusion Business. Karena nomor 2 sudah. Sekarang kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Ruby Zoisette. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau Kristal Ruby Zoisette. Sebentar aku mau minum dulu. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, kita akan cari tahu kira-kira kalian punya pengagum rahasia nggak ya? Siapa? Dan apa niatnya juga? Let's see. Apakah teman-teman yang pilih opsi nomor 3 punya pengagum rahasia? Ada The World Reverse. Oh my god, this is beautiful. Ada Four of Swords. Ada Two of Wands. Ada The Hangman Reverse. Dan ada Eight of Cups Reverse. Bottom of deck Two of Cups. Jujur ada, tapi kayaknya kamu gak sadar. Atau akan ada, tapi mereka belum ada atau belum hadir. Kalian tahu gak? Sebelum aku shuffle tadi, kalau kamu nyadar, sepersekian detik setelah aku bilang aku pamit minum, sampai aku shuffle, itu aku tuh ada ngebenerin baterai yang lagi di charge, ngebenerin baterai kamera yang lagi di charge, buat jaga-jaga just in case kalau baterai ini mati. Baterai yang ini lagi di charge terus tiba-tiba mati. Dan ini aku lagi adjusting, aku lagi berusaha untuk menyesuaikan baterai ini supaya di charge sampai full. Dan kalian yang pilih nomor 3 ini, mungkin kalian lagi dalam tahap healing, atau kalian lagi dalam tahap berusaha untuk menyembuhkan diri, berusaha untuk membebaskan diri dari traumamu, trauma masa lalu kamu, atau dari luka masa lalu yang pernah kamu alami. Dan lukanya ini bisa jadi terkait percintaan, atau rasa percaya yang dikhianati, atau terkait kesetiaan. Karena aku ngerasain kayak orang yang energinya tuh penasaran, vibes orang penasaran, kayak ya pengen sih
gue pengen sih cinta, kayaknya lucu ya punya pengagum rahasia, kayaknya lucu ya kalau punya pacar, kayaknya lucu ya kalau begini begitu bla 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 bla. Yang sebetulnya kalau kita lihat secara emosional, secara mental, dan secara spiritual, deep inside you, deep inside within yourself, you're actually ready for love. Kamu siap kok untuk mencintai, kamu siap untuk dicintai, kamu siap untuk buka hati. Kamu siap untuk menyambut orang baru, kehadiran orang baru. Tapi banyak di antara kalian juga yang ibaratnya hatimu, mentalmu, emosimu siap, tapi pikiranmu kemana-mana. Pikiranmu melalang buana, kabur ke sana sini, bikin kamu overthinking atau bikin kamu takut. Jadi kayak tadi aku berusaha untuk ngecharge baterai. Nah mungkin kamu saat ini juga lagi di titik kamu lagi ngecharge diri, kamu lagi di titik ya di charge aja dulu, dipersiapkan dulu. Nanti kapanpun Tuhan kirimkan ya udah kamu siap. Tapi ketika Tuhan udah mulai kasih pertanda nih, dikirimin nih, ada orang baru, kamunya narik diri, kamunya takut, atau ada kehadiran orang baru, kamu insecure, kamu minder, kamu takut kejadian yang lama-lama lagi. Aku gak bisa bilang kalian itu terjebak dalam trauma 100% masih terjebak dalam memori akan trauma loh, tidak. Tapi kalian yang pilih nomor 3 itu ibaratnya kalau kita pakai persentase, kamu sudah 80% sembuh. Kamu sudah 80% sembuh dari trauma atau luka kamu yang mungkin nyakitin kamu banget. Tapi 20% itu gimana kamu bisa berdamai sama pikiran kamu supaya nggak pikiran kamu yang jadi batu sandungan buat kamu. Karena aku nggak tahu ya apa yang mungkin terjadi di masa lalu kalian, karena ini tuh general reading. Aku ada nangkep vibes yang kayak, oke, kamu pengen cinta, kamu pengen jodoh, kamu pengen cinta sejati, kamu pengen punya pacar. Tapi banyak antara kalian yang misalnya baru kenalan sama orang baru nih, atau kamu tahu nih, kamu lagi nontonin, kira-kira aku punya pengagum rahasia nggak ya? Tapi giliran kamu dengar pesannya, karakteristik calon pacar kamu atau karakteristik pengagum rahasia kamu itu nggak mirip sama mantan, atau nggak mirip sama orang dari masa lalu kamu, nggak mirip sama orang yang mungkin pernah kamu suka, kamu langsung mungkin denial, atau kamu langsung mungkin minder, atau kamu langsung mungkin reconciliation someone from your past. Ada kartu true love, ada kartu wedding. Salah satu pengagum rahasia kamu tuh mungkin bisa jadi kandidat jodoh kuat kamu, kandidat jodoh kamu yang kuat gitu loh, strongest potential gitu. Karena tuh jodoh tuh pasti pilihan. Dan bottom of deck ada healing family issues. Mungkin ya kamu masih suka ngebandingin orang-orang yang kenal sama kamu, orang-orang baru yang kenal sama kamu dengan orang masa lalu kamu. Atau beberapa di antara kalian mungkin you don't really have like good childhood experiences regarding love. You don't have good memories about love. Kamu gak punya memori yang bisa dibilang cukup bagus atau cukup positif tentang cinta. Entah orang tua kamu bercerai, atau kamu ngeliat orang tuamu ribut terus. Ujungnya kamu capek sendiri. Ujungnya kamu takut buat buka hati. Karena kamu takut mengulangi kesalahan yang sama yang mungkin pernah dibuat oleh orang tua kamu atau orang dari masa lalu kamu. Tapi jujur ya, aku benar-benar merasakan entah akan hadir nih pengagum rahasianya, atau memang sudah ada, atau lagi-lagi nih general reading. Dan salah satu dari mereka tuh akan jadi kandidat kuat jodoh kamu. Siapapun itu, dan yang manapun itu. Ini tuh vibes-nya kayak Rapunzel ditangled. Kalian tahu lagunya Rapunzel yang I See the Light nggak?
Nah, vibes-nya kayak gitu. Kayak Rapunzel yang nggak duga-duga dia akan ketemu Flynn. Yang awalnya mungkin Flynn-nya nggak tertarik sama sekali, tapi Flynn-nya malah catching feelings, malah baper. Nah, entah kamu akan bertemu atau bahkan sudah bertemu dengan seorang yang kalian awalnya kayak ya udah kayak temen atau kenalan atau kolega, tapi semakin kalian berinteraksi malah semakin baper, semakin nyaman. Kayak lagunya Tangled, mungkin kamu perlu dengerin lagunya Tangled Disney yang I See the Light. Yang kalau nggak salah liriknya tuh, pardon my voice ya, maafkan suaraku yang ala kadarnya, tapi and at last I see the light, and it's like the fog has lifted, and at last I see the light, and now the sky is blue. Kalau nggak salah liriknya begitu, maafkan suaraku ya, tapi coba deh dengerin. Mungkin ada pesan tambahan yang perlu kamu dengar dari lirik lagu itu. Yang kayak, ini tuh manis loh vibes-nya. Manis banget vibes-nya. Yang kayak, akhirnya setelah drama panjang atau prosesmu menyembuhkan luka yang mati-matian, prosesmu berdamai dengan dirimu sendiri dan melepaskan orang masa lalu kamu atau melepaskan trauma tentang keluarga yang kamu miliki, trauma tentang komitmen yang kamu miliki, akhirnya setelah kamu bertemu dengan pengagum rahasiamu yang sangat kamu nanti-nantikan ini, memang ketika kamu akhirnya berani buat buka hati juga, kamu ngerasa kayak, oh akhirnya aku ketemu orang yang bisa ngelengkapin aku ya. Ternyata nggak diduga-duga tuh kamu loh orangnya. Ternyata aku bertemu dengan cinta sejatiku dalam cara yang lucu gitu loh, manis. Mungkin ya beberapa di antara kalian mungkin ini adalah orang dari masa lalu kamu, tapi itu persentasenya kecil. Tapi aku rasa ini adalah orang yang akhirnya they could help you reconciling with your own authentic self. Ini adalah orang yang akhirnya bisa membuat kamu mungkin tertawa lagi setelah kamu sempat jatuh. Atau tertawa lagi setelah kamu sempat terluka. Orang yang akan bantu kamu buat berdamai dengan makna cinta. Dan berdamai dengan apa makna komitmen. Yang mungkin sangat besar kemungkinan kamu tuh akhirnya berani untuk menikah. Atau memutuskan buat menikah sama orang ini. Kalau kamu memang mengincar pernikahan. This is nice, this is sweet. Ini beneran manis loh energinya. Coba deh, mungkin ya, nggak tahu loh. Aku udah lama nggak nonton rewatch film Tangled, tapi mungkin memang ada pesan yang perlu kamu dengar dari film itu, atau dari lagunya si Tangled yang I See the Light. Karena ini benar-benar berasa seperti kamu mungkin terbiasa bertahan dalam zona nyamanmu, tapi akhirnya setelah kamu ketemu orang ini, pengagum rahasia kamu, dia yang akan memberanikan diri untuk yuk kita coba yuk kita coba belajar jatuh cinta yuk, kita coba saling mencintai, kita coba saling melengkapi yuk, kita coba saling menerima. Dan karena dia benar-benar mencoba untuk being present, mencoba untuk hadir, dan mencoba untuk menunjukkan cintanya, kesetiaannya, devotionnya, usahanya, akhirnya kamu yang luluh. This is sweet ya kan, sama kayak aku tuh lagi berusaha untuk mengingat-ingat scenes film di Tangled. Ya kan, akhirnya Rapunzelnya luluh. Setelah Flynn yang dia nggak duga-duga itu mau mendampingi dia dalam proses dia kembali ke rumahnya, ke istana. Mungkin orang ini, pengagum rahasia ini akan hadir dan dia akan bantu proses healing kamu. Atau vice versa. Kamu yang akan bantu proses healing dia dan membantu proses dia belajar buka hati lagi. Oke? This is sweet. Dan aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih nomor 3. Singkat, tapi manis banget buat aku. Kalau kalian rasa pesannya resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, cast aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Business. Kalau di antara kalian ada yang tertarik buat personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan di Instagramnya Delusion Business, pasti. Kalau gitu, karena nomor 3 atau Ruby Soizet sudah, nomor 2 Morganite sudah, nomor 1 Rose Quartz sudah, berarti semua pesan yang aku rasa perlu aku sampaikan dalam video pick a card atau pilih kartu kali ini sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like ya.
Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.